Tol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang berupa akal. Berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, saya Taufik Roja, mahasiswa dari Universitas PTII Jakarta, Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, akan menjelaskan ilmu tentang fikir. Kita tulis dulu di sini. Fikir. 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 Dari fikir kita akan menciptakan pemikiran. Demikian. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa selayaknya software terdapat virus-virus juga di dalam fikir. Terbagi menjadi 3 virus, yaitu yang pertama yaitu virus amarobisme. Kita singkat saja di sini AB. AB kan? Amarobisme. Amarobisme itu adalah kebiasaan yang mengajak kita untuk melawan Islam, melawan aturan Allah terhadap kebenaran. Yang kedua yaitu virus awam, yang kita singkat saja di sini AW. Apa itu awam? Awam adalah virus yang membuat kita menjadi manusia yang galau, manusia yang bingung, atau manusia yang sering menunda-nunda sesuatu. Dan yang ketiga yaitu setan. Dari kedua virus ini itu terpengaruhnya oleh setan ini. Jadi selayaknya software, fikir itu memiliki virus-virus juga yang akan mempengaruhi pemikiran kita. Lalu selanjutnya ketika sudah ada pemikiran, itu akan menciptakan yang namanya sikap. Lalu ketika pemikiran sudah menciptakan sikap, seterusnya pemikiran yang sudah menempel pada sikap itu akan menjadi jiwa. Ini yang bahaya, teman-teman. Ketika pikir sudah terpengaruh oleh virus-virus ini, lalu akan menjadi pemikiran, dan pemikiran itu akan menjadi sikap. Ketika sikap sudah terpengaruh juga oleh pikiran yang di dalamnya ada virus-virus ini, itu akan menjadi jiwa yang buruk. Virus ini akan menempel kepada jiwa. Itulah yang mempengaruhi kita. Ketika sudah menjadi jiwa, nantinya kita akan menjadi orang yang bawah sadar. Ketika sudah menjadi orang yang bawah sadar, itu lebih bahaya lagi, teman-teman. Karena ketika kita melakukan sesuatu apapun itu, ketika kita melakukan keburukan, itu
kita tidak akan sadar bahwa itu adalah suatu keburukan. Lalu bagaimana cara menanggulangi semua itu? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu selayaknya software yang sudah terkena virus, kita harus memperbaiki. Yang pertama yaitu ada takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melewati apa takwanya? Yaitu melewati seorang orang tua dan guru. Kita harus taat kepada orang tua dan guru. Inilah cara kita ketika kita sudah taat kepada orang tua dan guru. Itu secara tidak langsung kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu Iqra. Iqra atau membaca. Yang kedua yaitu ini teman-teman. Apa yang dimaksud kita harus membaca? Kita harus membaca semua ilmu-ilmu kita, semua wawasan-wawasan kita, pengalaman-pengalaman yang baik dari kita, misal perilaku-perilaku baik harus kita baca dan kita masukkan ke dalam fikir agar pemikirannya, sikapnya, jiwanya menjadi baik sehingga bawah sadarnya itu selalu baik. Yang ketiga yaitu penghayatan dan pemahaman. Ketika kita sudah takwa, kita sudah bisa membaca, lalu kita harus menghayati teman. Menghayati. Ini. Jadi kita harus semuanya itu harus kita hayati. Ketika kita sudah mempunyai ilmu-ilmu, harus kita paham dan harus kita hayati. Kita harus mengelola wawasan yang kita baca, kita hayati, maka fikir, pemikiran, sikap dan jiwanya akan baik. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu faith atau qulub, yaitu qulub. Qulubun itu memastikan agar semua ini nantinya akan menjadi akhlakul karimah. Ini yang penting teman-teman. Ketika kita sudah takwa kepada orang tua dan guru, menjalankan perintah Allah, lalu kita sudah bisa membaca, dalam artian kita sudah mengetahui ilmu-ilmu yang baik, lalu kita sudah menghayati, maka nantinya akan menjadi sikap yang baik. Sikap yang baik yaitu akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu ketika sudah menjadi akhlakul karimah, kita harus monitoring. Kita harus selalu memonitoring. Jadi ketika sudah kita menguasai semua ini, kita harus selalu muhasabah. Kita harus selalu menghayati lagi. Kita selalu harus membaca lagi. Kita harus takwa lagi. Selalu diulang-ulang seperti itu. Muhasabah supaya bawah sadar kita selalu menjadi baik. Begitu teman-teman. Dan yang keenam yaitu ada
taubatan nasuha. Yang keenam ini ada dua, teman-teman. Taubatan nasuha dan istiqomah. Ini kita harus selalu istiqomah menjalankan semua ini, dan kita harus selalu taubat agar nantinya kita menjadi ulil albab, menjadi manusia yang ulil albab, yaitu orang yang melakukan inovasi, eksplorasi, penciptaan langit dan bumi guna tercapainya penguatan iman dan takwa, prestasi dalam amal soleh, maslahat dalam menuju manfaat, menggapai husnul khotimah. Itulah manusia yang ulil albab. Jadi ini adalah 7 cara agar fikir kita menjadi pemikiran yang baik, lalu melakukan sikap-sikap yang baik, dan akan menjadikan jiwa yang baik, teman-teman. Dan nantinya bawah sadarnya itu akan selalu baik. Kita melakukan sesuatu yang akhlakul karimah dan menjadi manusia yang ulil albab, manusia yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika ia berdiri, duduk, tidur, bahkan ketika dia apapun itu selalu mengingat Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya bawakan mengenai ilmu fikir. Kita masih sama-sama belajar di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Datangnya kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kesalahan dan keburukan itu datang dari saya sendiri. Sekian, saya Taufik Roja, pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great spot. Iya.